Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan mewarisi kuasa Tuhan dengan iman yang besar. 2 Raja-Raja 2 ayat 9, kita membaca sebuah percakapan yang sangat bersejarah antara 2 nabi besar, Elia dan Elisa. Sebelum Elia diangkat ke surga, ia memberikan kesempatan kepada Elisa untuk meminta apa saja yang diinginkannya. Elisa dengan iman yang besar memohon untuk mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabian Elia. Permintaan Elisa ini menunjukkan kerinduan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, tetapi juga menggambarkan iman yang besar dan tekad untuk menerima kuasa Tuhan. Renungan ini mengajak kita semua untuk merenungkan 2 hal penting, yaitu pertama, tentang bagaimana kita dapat mewarisi kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan yang kedua, tentang bagaimana iman besar membawa kita untuk menerima kuasa Tuhan yang mampu membawa kita melayani dan menjalani panggilan hidup kita dengan penuh keberanian dan kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Elia menawarkan kesempatan ini kepada Elisa, ia tidak hanya memberikan kesempatan untuk meminta sesuatu secara materi, tetapi juga kesempatan untuk menerima lebih banyak kuasa Tuhan untuk melanjutkan tugas kenabian yang telah dilaksanakan Elia. Ini menunjukkan kemurahan hati Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita meminta lebih banyak dari kuasanya dalam hidup kita, terutama dalam menjalani panggilan hidup dan pelayanan kita. Saudara-saudara terkasih, Elisa tidak meminta hal-hal duniawi seperti kekayaan atau status sosial, tetapi ia meminta 2 bagian dari kuasa kenabian Elia. Dalam tradisi Israel, 2 bagian merujuk pada hak warisan yang lebih besar, sebuah permintaan yang menunjukkan bahwa Elisa tidak hanya ingin melanjutkan pekerjaan Elia, tetapi juga ingin menerima kuasa yang lebih besar untuk melayani Tuhan dengan segenap kekuatannya. Elisa menginginkan lebih banyak kuasa Tuhan agar dapat melayani dengan lebih efektif, sehingga ia bisa menjalankan tugas yang sangat berat yang ditinggalkan oleh Elia. Permintaan ini juga menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Tuhan, bahwa Allah akan berikan kuasanya untuk melanjutkan misinya di bumi. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Elisa tidak meminta untuk dipuji atau mendapat kemuliaan pribadi, tetapi ia meminta untuk diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kuasanya kepada mereka yang meminta dengan hati yang tulus untuk melayaninya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan memberi kuasanya tidak berdasarkan kemampuan kita, tetapi berdasarkan keinginan kita untuk melayaninya dengan hati yang bersih dan tulus. Saudara-saudara terkasih, bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita mewarisi kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Seperti Elisa yang menerima kuasa Elia untuk melanjutkan misi kenabian,
kita juga diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menjalankan panggilan hidup kita. Roh Kudus memberikan kita keberanian, hikmat, dan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi pelajaran yang bisa kita peroleh melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Pelajaran yang pertama adalah pertanyaan yang mengundang respon iman. Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Elia memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada Elisa. Dalam kehadiran Allah, Elia mengizinkan Elisa untuk meminta apa saja. Pertanyaan ini seakan memberikan peluang untuk mengungkapkan keinginan terdalam Elisa tentang tugas yang akan ia emban setelah Elia diangkat. Namun yang Elisa pilih bukanlah hal duniawi seperti kekayaan atau kekuasaan, tetapi kuasa kenabian untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Elisa menginginkan lebih dari sekedar kehidupan pribadi atau kemuliaan diri. Ia menginginkan kuasa untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Permintaan Elisa menunjukkan iman yang besar untuk tidak hanya menjadi pengikut, tetapi untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang telah dimulai oleh Elia. Pelajaran yang kedua, mewarisi kuasa Tuhan untuk melanjutkan panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabian. Permintaan Elisa untuk mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabian Elia mengandung makna yang sangat dalam. Dalam tradisi Israel, 2 bagian biasa diberikan kepada anak sulung sebagai hak warisan yang lebih besar. Elisa dengan bijak dan penuh iman meminta 2 bagian dari kuasa kenabian yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin mengikuti jejak Elia, tetapi ingin melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan kuasa yang lebih besar. Permintaan ini bukan hanya tentang kuasa pribadi, tetapi tentang kemampuan untuk melayani Tuhan yang lebih besar. Pelajaran yang ketiga adalah keberanian dalam permintaan dan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Elisa tidak hanya meminta 2 bagian dari kuasa kenabian Elia, tetapi juga menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa dalam permintaannya. Ia tahu bahwa untuk melanjutkan tugas kenabian yang berat, yang membutuhkan kuasa dari Tuhan yang jauh lebih besar. Ia tidak merasa cukup dengan hanya menjadi pengikut, tetapi menginginkan untuk memiliki kuasa untuk bertindak dan menyatakan firman Tuhan dengan otoritas. Pelajaran yang keempat adalah iman yang mengarah pada pelayanan yang lebih besar. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Elisa meminta 2 bagian dari kuasa kenabian yang mengindikasikan bahwa ia mengerti tanggung jawab besar yang akan diembannya setelah Elia diangkat ke surga. Permintaan Elisa menunjukkan bahwa ia tidak mencari jalan yang mudah, tetapi ia bersedia melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, biarlah melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita ditolong, diberkati, dimotivasi untuk senantiasa punya kerinduan yang mendalam untuk melakukan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dalam pelayanan kita. Dan biarlah melalui setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan yang kita emban, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.